Kemacetan panjang hingga belasan jam di Puncak Bogor seakan tidak pernah membuat wisatawan kapok untuk berkunjung. Meski ada berbagai alternatif destinasi di sekitarnya, kepadatan selalu terkonsentrasi di kawasan Puncak. Lantas apa fenomena yang terjadi dan hal apa yang bisa dibenahi dari pariwisata Puncak? Kami akan membahasnya bersama dosen Prodi Destinasi Pariwisata Poltekpar NHI Bandung, Eka Paramita Marsongko. Selamat siang, Bu Mita. Ya, selamat siang Mbak Marcel. Baik, terima kasih Bu Selamat Mita sudah siang. bergabung bersama kami. Bu Mita, kalau kita lihat Puncak ini masih menjadi primadona destinasi wisata ya untuk warga Jabodetabek. Meskipun selalu diwarnai dengan macet, drama-drama kemacetan. Apa yang sebenarnya membuat warga masih terus memilih Puncak sebagai tempat berwisata? Oke, kalau menurut pendapat saya begini, secara jarak orang Jakarta ya mayoritas kan yang datang ke Puncak ini dari Jakarta, kemudian sebagian dari wilayah Tangerang ya. Nah, orang Jakarta ini kan kalau saya lihat banyak lihat gedung dan lain-lain. Jadi mencari sesuatu yang hijau, yang lebih sejuk. Dan alternatif terdekat memang adalah Puncak yang mereka mungkin lebih familiar ketimbang ke Bandung juga mereka tahu macet. Jadi kalau sama-sama Mhm. macet ya udah deh milih aja di Puncak seperti itu. Kira-kira itu. Dan kalau kemarin ini sepertinya juga ingin tahu dengan adanya penertiban ya. Sekarang kayak apa sih mungkin ya seperti itu. Kira-kira itu. Mhm. Dan kalau terkait persoalan lalu lintas, Bu Mita kan untuk petugas kepolisian atau pemerintah setempat ini kan sudah memiliki kebijakan seperti sistem buka tutup, one way, bahkan ganjil genap untuk kendaraan roda 4. Tapi sejauh ini tetap belum bisa menyelesaikan persoalan lalu lintas di sana. Apa evaluasinya terkait dengan persoalan lalu lintas di Puncak? Begini, kawasan wisata Bogor Puncak ini kan sebetulnya kategorinya adalah kawasan wisata terbuka, bukan kawasan wisata tertutup seperti Nusa Dua Bali, Bintang Resort, seperti itu, yang semuanya terklaster di dalam. Nah, kawasan wisata terbuka ini mengakibatkan semua fungsi kota ada di sana. Jadi dicampur antara pariwisata, pendidikan, pemerintahan, ada rumah sakit, ada perdagangan, semua numpuk di sana. Sementara jalur sendiri, jalur Jalan Bogor Puncak ini kan juga sebetulnya bukan jalur penghubung atau jalur khusus ke daerah wisata, tapi multifungsi juga jalurnya. Saya lupa ini kategorinya kelas jalan provinsi atau kelas jalan apa kabupaten. Saya lupa nih jalur itu. Nah, jadi ini masalah yang dihadapi oleh kawasan-kawasan wisata terbuka Hmm. seperti Puncak, kemudian Lembang juga di Bandung, kemudian Bromo, Tengger Semeru. Ini mengalami hal-hal yang sama, Dieng seperti itu. Karena fungsinya banyak bukan hanya pariwisata. Nah, jadi ini kemacetan ini akan terus terjadi eh, kecuali yang dilakukan oleh Dieng ya misalnya itu dibuatkan central parking untuk ke kawasan Dieng itu mengurangi. Tapi apakah efektif atau tidak ini belum terlihat dengan jelas. Tapi sepertinya sudah mengurangi beban jalan di kawasan Dieng seperti itu. Nah, Oke. tapi apakah solusi itu bisa dilakukan di Puncak? Ini mesti terintegrasi ya antara sektor-sektor lain. Jadi bukan polisi aja yang harus turun tangan, kasihan juga. Itu Mhm. kira-kira, Ya, Mbak. semua pihak harus terlibat ya. Nah, tapi Bu Mita, untuk alternatif dari objek wisata Puncak sebetulnya kan ada banyak ya. Tadi kita tampilkan ada di Kota Bogor, mungkin juga di Sukabumi dan sekitarnya. Tapi apakah tempat-tempat alternatif ini sebanding begitu dengan keseruan yang bisa didapatkan masyarakat di Puncak? Karena konsentrasinya nampaknya masih terus berada di Puncak nih. Ya, ya. Begini, saya belum sudah lama ya nggak ke kawasan Puncak dan ke kawasan Sukabumi dan sekitarnya. Tapi Mhm. menurut saya begini, tadi ada beberapa yang sudah disebutkan ya ini, misalnya ada Jungle Land dan lain-lain. Ada beberapa yang saya merasa tidak terlalu sering kedengeran. Nah, kemudian juga kalau di kawasan Puncak, seingat saya kalau kita ke Puncak tuh kita bisa dapat banyak hal lebih hijau ya, lebih hijau
dan kesana kemari itu nggak terlalu jauh, antara satu objek dengan objek yang lain nggak terlalu jauh. Nah kemudian kalau ke arah Sukabumi memang eh, kita beberapa lagi bicara juga, beberapa teman-teman juga pernah ngomong ke Sukabumi ini kayaknya agak jalannya tuh agak lebih jauh, walaupun Mhm. sebetulnya menarik juga untuk liburan yang pendek waktunya. Pasti pilihannya memang ke tempat yang lebih familiar seperti itu. Nah, barangkali kawasan lain itu mungkin mesti lebih memasarkan. Kemudian jarak juga perlu di apa ya, jarak dari Jakarta ke tempat-tempat yang baru ini juga mesti diinfokan. Untuk orang yang baru kan ini jauh nggak ya? Terus dari penginapan jauh atau tidak? Nah, ini Mhm. juga menjadi tantangan, ini juga menjadi kebutuhan calon pengunjung. Kalau kejauhan dari akomodasi misalnya, malas juga mungkin ya. Sementara di puncak kan segala macam udah ada di sana. Seperti itu mungkin. Baik, tadi Bu Mita menyebutkan ada beberapa destinasi tapi mungkin masih kurang terdengar, kurang familiar oleh Ya. masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Apakah ini artinya memang ada kurang promosi, ada penataan yang mungkin membuat tempat-tempat lain ini kurang terekspos, jadi balik lagi ke puncak terus? Ya, begini, saya nggak melihat data ya, saya belum belum melihat dari data. Kawasan puncak ini yang menjadi favorit nih apa sih? Data itu belum ada. Ini salah Mhm. satu kelemahan pariwisata di kita juga ya. Saya harus akui juga di kita di pendidikan juga, untuk melakukan penelitian-penelitian tentang motif dari pengunjung atau wisatawan ke suatu tempat. Kenapa sih favorit banget ke sana misalnya? Nah, itu ya, mungkin saya belum berani menjawab dengan pasti, kenapa sih masih puncak terus, padahal ada alternatif yang lain. Apakah pemasarannya? Tapi beberapa tempat yang tadi ditayangkan juga saya lihatnya sudah ada ya pemasarannya. Mhm. Sudah sering sering kelihatan juga. Kayak atau gini, kayak Kebun Raya Bogor mungkin sulit ya untuk mau trekking di Kebun Raya Bogor mungkin nggak bisa. Nah, apakah wisatawan yang ke puncak ini senang trekking atau lebih senang piknik atau lebih senang ke apa ya? Ya piknik atau taman-taman rekreasi. Apa itu yang saya belum memegang data sebetulnya. Baik, jadi memang tingkah laku atau behavior dari wisatawan ini nampaknya memang aktivitasnya masih lebih banyak yang bisa dilakukan di puncak, kira-kira begitu ya Bu Mita. Tapi Sepertinya. kalau bicara Ya. soal intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal memecah keramaian yang ada di puncak saat ini, kira-kira seperti apa Bu dalam hal pariwisata? Oke. Kalau puncaknya sendiri mungkin begini. Pertama adalah melakukan demarketing untuk kawasan puncak. Untuk kawasan puncaknya dilakukan demarketing. Yang Mhm. kedua, justru tempat-tempat yang lain yang masih sepi dan lalu lintasnya relatif masih perlu diteliti, yang masih belum terlalu ramai. Nah, dipecah ke sana, marketingnya yang ini dinaikkan. Tapi yang kawasan padat ini dilakukan di marketing. Tapi yang saya ingin tahu juga, setahu saya kawasan Bogor Puncak ini juga ada perumahan-perumahan baru ya, kompleks perumahan kalau nggak salah. Nah ini juga saya khawatir mengakibatkan juga volume kendaraan juga ke sana. Dan apakah orang yang lewat ini semuanya nginep di puncak atau juga langsung ke Cianjur misalnya? Ini Mhm. juga saya belum tahu ya sebetulnya. Kira-kira itu. Oke. Jadi puncak kawasannya melakukan di marketing, sementara kawasan lain yang masih sepi tadi promosinya mulai ditingkatkan lagi. Baik, Atau kita mungkin melakukan tematik marketing ya untuk puncak, lebih ke oke, sana. tematik marketing. Baik, tentu Uh, ada ya Bu strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk bisa memunculkan destinasi wisata baru dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di puncak. Terima kasih Bu Eka Paramita ya. Marsongko, dosen Prodi Destinasi Pariwisata Poltekpar NHI Bandung, sudah memberikan perspektifnya untuk kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.